Manajemen emosi itu ada 3. Ya. Ada namanya supresif, ekspresif, dan ada lagi namanya releasing. Ya. Supresif itu adalah teknik yang dia menekan. Dia diem aja. Ya, itu yang namanya tadi dia tahan terus. Ya. Itu bahaya nggak supresif? Bahaya. Jadi psikosomatis, jadi sakit. Buat orang lain nggak bahaya karena orang lain yang melakukan kekhilafan merasa nggak apa-apa kan gitu. Itu supresif, ya. Ada juga ekspresif. Baru dia kesel, baru sedikit kesel langsung diomongin. Baru sedikit kesel langsung diomongin. Ini namanya ekspresif. Ya, nah ekspresif ini memang baik buat diri, nggak ada tekanan. Tapi ya kita nggak sakit nih, nggak sakit ya. Tapi orang lain yang sakit hati. Ya. Kesel sama anak langsung dilabrak, kesel sama suami langsung dilabrak, itu namanya ekspresif. Memang supresif ekspresif ini tergantung watak. Tadi Bu Susi mengatakan saya biasanya menarik diri, kemudian saya istighfar. Nah, kalau menarik diri dan istighfar itu bukan supresif. Itu sudah masuk kategori releasing. Releasing. Yang supresif itu mendem, tidak ada kalimat-kalimat yang kita keluarkan sebagai teknik terapi. Nggak istighfar, nggak istirja, nggak tahlil, itu supresif. Itu bisa sakit yang itu memang. Ya. Nah, yang Ibu sampaikan ini, Ibu sudah masuk ke teknik releasing. Memang tidak langsung nyemprot, tidak langsung menghardik orang, tidak langsung ekspresif, tapi Ibu melakukan teknik releasing tadi, istighfar. Astagfirullahaladzim. Sambil tambahkan sedikit waktu istighfar, bayangkan segala energi tadi yang negatif tadi keluar lewat mulut dan dia masuk ke dalam tanah. Itu tekniknya juga. Bukan berarti tidak bisa kita sampaikan apa yang kita tidak berkenan kepada orang lain. Boleh kok. Cuman rilis dulu emosinya sehingga waktu disampaikan orang tidak tersinggung tapi tersentuh. Seperti itu. Ya, jadi ini Bu Susi ini sudah releasing. Yang penting sadari bahwa ada 3 memang. Supresif, ekspresif, releasing. Supresif memang baik buat orang, tidak baik buat diri sendiri. Ekspresif baik buat diri sendiri, tapi tidak baik buat orang. Karena dua-duanya belum win-win solution, maka teknik releasing inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Inilah yang disebut sabar. Nabi ajarkan kalau lagi marah berdiri, duduk. Suruh istighfar, Allah ajarkan ingat aku supaya aku ingat kamu gitu. Ya, nah inilah releasing kalau istilah emosi. Apapun sebetulnya yang kita hadapi, ya, kita diminta untuk merilisnya. Ya, tekniknya merilis karena kalau tadi supresif belum lagi baik untuk diri sendiri, ya, ekspresif belum lagi baik untuk orang lain, maka kita diminta untuk rilis. Artinya merilis itu ambil waktu beberapa menit untuk tenang dulu, itulah kalimat-kalimatnya lah ya. Ya. Duduk, kata Nabi, duduk, tenang, duduk, tarik nafas, istighfar, ya. Misalnya tuh tadi LDR, kita udah mulai curiga, jangan-jangan, nah udah langsung aja. Astagfirullahaladzim ya Allah, angkat takutku. Curiga itu kan masuk di ranahnya takut, ya. Dia varian dari takut, level emosi takut. Astagfirullahaladzim ya Allah, angkat takutku ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah. Nah buang tuh. Itu kalau berkali-kali kita istighfar, dia naik ke atas. Akhirnya udah tenang lagi. Sudah. Itulah tadi dikatakan emosi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ada luapan pikiran dan perasaan yang sering datang tiba-tiba, tapi dia bisa pergi juga dengan sekejap juga. Nah, waktu pergi sekejap ini harus pakai teknik. Dan teknik yang paling afdal adalah ingat Allah. Ya Allah, ya Allah. Masih juga nih, duduk udah istighfar kepikiran suami, jangan-jangan ada kayak gitu. Ya udah kata Nabi, rebahan. Duduk masih kesel, masih marah, rebahan. Ya sudah rebahan. Sambil istighfar. Nah, terus bisa juga pakai teknik merasakan. Ya, dari semua ya pikiran-pikiran buruk itu ada nggak sih satu yang enak, yang bikin perasaan enak itu yang diperkuat gitu. Oh iya ya, suamiku LDR ini karena dia harus bekerja, menjemput rezeki, nafkah. Terus ada perasaan lagi lebih enak, ya Allah Engkau yang maha melindungi, jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari harta yang gak berguna, tahta yang bikin sombong, wanita yang menggoda, udah tinggal doa. Orang sinyal tadi nembus kok, ya kan? Iya.
Jangan salah, saya juga kalau suami lagi tugas keluar kota juga namanya perempuan, namanya istri, saking sayangnya kan ada perasaan kayak gitu. Bayangin aja tuh kalau ada perempuan mental tuh perempuan, wah, pekerjaan yang menghasilkan tidak halal mental tuh. Kenapa? Kita punya kekuatan, kita punya senjata yaitu doa. Ya. Kehilangan pekerjaan juga gitu, tenang dulu, istighfar dulu. Terus mohon lagi pada Allah, karena Allah yang maha memberikan rezeki, Allah yang maha kaya, Allah yang maha mengayakan. Ya Allah kasih petunjuk ya Allah, walaupun ini saya di PHK dan harus di rumah, apa yang harus saya bisa kerjakan ya Allah. Nanti Allah kasih petunjuk. Ya, barangkali terus ingat, oh istrinya bisa masak sedikit tuh dan masakannya enak. Ya, sama-sama istri lah masak. Tawarin aja keluarga terdekat aja, teman-teman, nggak usah banyak-banyak, pokoknya yang penting hari ini bisa makan bareng, tapi itu tadi ada income sedikit, itu aja dulu. Karena sekarang nih, kondisi sekarang adalah kondisi yang dimana ya Allah mau lihat hambaku ini bergantungnya sama siapa? Bergantung sama kantor, aduh kasihan. Bergantung banget sama suami, aduh kasihan. Bergantung banget sama istri, aduh kasihan. Bergantung banget sama sekolahan, aduh kasihan. Rugi itu. Karena sekarang lagi diajar oleh Allah, kamu mau bergantung sama siapa? Nggak ada yang bisa menjadi gantungan sekarang. Itu lagi diajar sama Allah dengan peristiwa-peristiwa ini. Gitu. Ya, nah, makanya kita langsung, ya Allah, Engkau segalanya ya Allah. Kita nggak tahu muka gimana besok, gimana lusa, gimana kita nggak tahu. Makanya ya Allah, Engkau segalanya. Makanya sekali lagi, teknik releasing ini adalah salah satu teknik yang Nabi ajarkan. Hanya diberi nama releasing itu agar supaya bisa dipakai untuk siapa saja gitu. Ya, itu penamaan saja namanya. Ya, kurang lebih seperti itu Bu Ana. Sehingga nanti kalau kita ngerilis, ya, kita tenang, Allah kasih petunjuk. Karena pembuluh meridian kita di otak ini, ya, di seluruh badan, yang bagian kiri ini receiver, yang kanan transmitter. Jadi pada saat kita duduk tenang, apalagi pas ya sudah istighfar, ya, dan pada saat waktunya harus sholat, kemudian sholat, kita duduk tenang dulu, mohon petunjuk apa saja ya, harus apa yang saya lakukan, ya tentang suami, ke anak, ke pekerjaan, itu Allah kasih petunjuk, itu masuk di tubuh kita bagian kiri, di otak, di kolbu nih. Nanti kita proses menganalisa tadi, oh kayak gini, oh suruh begini, oh gini aja nih, oh kayak gini nih. Saya aja kemarin waktu hari Ahad kemarin saya tenang-tenang, memang lagi nggak seminar, saya lagi duduk, mohon petunjuk Allah, ya Allah apa yang saya bisa lakukan lagi buat teman-teman, sahabat-sahabat. Banyak banget ide itu, intuisi itu, atau ilham itu. Dan memang kiri, ya jantung kan di kiri, tangkap. Bisa seperti itu dengan ketenangan sebetulnya. Ya, nah jadi sekali lagi tenangkan diri, mumpung di rumah, nggak usah tergesa-gesa, ya karena Allah yang maha segalanya.